Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Al-Azhar dari kelas HES 4B akan mempresentasikan materi ilmu mantik tentang kias bentuk pertama dan kias bentuk kedua. Nah, sebelum kita bahas lebih detail mengenai kias, kita harus paham dulu apa itu kias. Nah, jadi kias itu adalah dua kodiah atau lebih yang disusun sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu natijah. Nah, sedangkan kodiah itu sendiri adalah sebuah kalimat atau pertanyaan yang bisa saja benar atau bisa saja salah. Nah, contohnya seperti terdapat pada kalimat roda itu berputar. Nah, roda di sini termasuk ke dalam subjek atau yang biasa disebut dengan maudu. Nah, sedangkan kata berputar itu termasuk ke dalam predikat atau yang biasa disebut mahmul. Nah, sedangkan kata itu dalam kalimat roda itu berputar itu termasuk kata penghubung atau yang biasa disebut robit. Nah, setelah memahami apa itu kias, apa itu kodiah, dan tadi juga sudah ada contohnya. Nah, langsung aja kita masuk ke kias bentuk pertama. Kias bentuk pertama yaitu kias yang hat ausatnya menjadi mahmul pada mukodimah sugro dan menjadi maudu pada mukodimah kubro. Jadi hat ausat di sini adalah kodiah yang diulang pada lafal pertama dan lafal yang kedua. Kemudian mukodimah sugro adalah lafal yang mengandung hat asjar. Nah, hat asjar ini adalah lafal yang menjadi maudu atau subjek pada sebuah natijah atau kesimpulan. Kemudian mukodimah kubro adalah lafal yang mengandung hat akbar. Lafal ini yang menjadi mahmul atau predikat pada sebuah natijah atau kesimpulan. Nah, setelah memahami apa itu kias bentuk pertama, nah selanjutnya ada juga syarat-syarat penarikan kesimpulan pada kias bentuk pertama. Nah, itu yang pertama ada ijab sugro, yaitu adanya ijab yang positif pada mukodimah sugro. Artinya kodiah yang terdapat pada ijab sugro adalah kalimat yang positif. Selanjutnya syarat yang kedua itu ada kuliah kubro, yaitu adanya kuliah pada mukodimah kubro. Maksudnya ini kodiah pada kuliah kubro ini harus ada terdapat kalimat yang menunjukkan semuanya atau untuk keseluruhan. Nah, jadi dari syarat-syarat tersebut kesimpulan bentuk kias itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada mukodimah sugro-nya berupa mujabah kuliah dan mukodimah kubronya berupa mujabah kuliah, dan juga kesimpulan atau natijahnya juga berupa mujabah kuliah. Nah, contohnya itu pada kodiah yang pertama, semua benda elektronik itu menyala. Nah, ini sudah jelas bentuknya mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan universal. Dan kodiah yang kedua ada semua yang menyala itu membutuhkan listrik. Nah, ini juga sudah jelas karena bentuknya mujabah kuliah, kalimatnya positif dan universal atau umum. Nah, jadi dari dua kodiah di atas dapat disimpulkan atau natijahnya adalah semua benda elektronik itu membutuhkan listrik. Nah, kita lanjut ke macam bentuk yang kedua, itu ada mukodimah sugronya berupa mujabah kuliah, sedangkan mukodimah kubro dan natijah atau kesimpulannya itu berupa salibah kuliah. Nah, ini salibah kuliah ini adalah kalimat yang mengandung negatif atau
di depan kalimatnya terdapat kata tidak. Nah, contohnya pada kaidah yang pertama itu ada semua orang malas itu ragu-ragu. Nah, ini sudah jelas ada mujabah kuliah karena kalimatnya positif dan umum atau universal. Nah, kemudian ada lanjut ke kaidah yang kedua, itu tidaklah orang yang ragu-ragu itu dapat dipercaya. Nah, ini termasuk ke dalam salibah kuliah karena bentuk kalimatnya itu negatif atau di depannya terdapat kata tidaklah. Nah, dari dua kaidah yang di atas, natijahnya atau kesimpulannya adalah tidaklah orang yang malas itu dapat dipercaya. Nah, ini juga termasuk salibah kuliah karena kalimatnya negatif. Nah, lanjut pada macam bentuk yang ketiga, itu ada mukodimah kubronya berupa mujabah kuliah, sedangkan mukodimah sugro dan kesimpulan atau natijahnya itu berupa mujabah juz'iyah. Nah, jadi mujabah juz'iyah ini adalah kalimat yang mengandung arti kata sebagian atau di dalam kodiah tersebut ada kata sebagian. Nah, contohnya untuk kodiah yang pertama atau mukodimah sugronya, sebagian kebohongan itu berdosa. Nah, ini termasuk ke dalam mujabah juz'iyah karena di awal katanya mengandung sebagian. Nah, kita lihat ke kodiah yang kedua atau mukodimah kubro, yaitu semua dosa itu wajib dijauhi. Nah, ini sudah jelas termasuk ke dalam mujabah kuliah karena bentuk kalimatnya positif dan universal atau mengandung kata semua. Nah, cara penarikan kesimpulannya, di ujung belakang mukodimah sugronya kita buang, lalu di ujung depan mukodimah kubronya kita buang. Nah, jadi menghasilkan natijah atau kesimpulannya yaitu sebagian kebohongan itu wajib dijauhi. Nah, ini natijahnya termasuk ke dalam mujabah juz'iyah karena mengandung arti kata sebagian. Nah, kita lanjut pada macam bentuk kias yang keempat, itu ada mukodimah sugronya berupa mujabah juz'iyah atau mujabah juz'iyah ini adalah kalimat positif yang bersifat sebagian. Nah, lanjut ke mukodimah kubronya, itu ada kalimat yang berupa salibah kuliah. Nah, salibah kuliah ini adalah kalimat negatif yang mengandung yang bersifat kuliah atau universal. Nah, sedangkan natijahnya atau kesimpulannya itu berupa salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah ini adalah kalimat negatif yang bersifat sebagian. Nah, contohnya itu pada kodiah yang pertama atau mukodimah sugronya, sebagian mahasiswa itu bermalas-malasan. Nah, ini sudah jelas bentuk kodiahnya mujabah juz'iyah karena kalimatnya positif dan bersifat sebagian. Nah, lanjut ke kodiah yang kedua, itu ada tidak seorang pun yang malas itu mempunyai harapan untuk lulus. Nah, ini termasuk ke dalam salibah kuliah karena kalimatnya negatif dan kalimatnya bersifat umum. Nah, untuk natijahnya bisa ditarik kesimpulan karena harus berupa salibah juz'iyah. Nah, maka kalimatnya ini harus kalimat negatif dan bersifat sebagian. Nah, jadi di awal katanya kita tambah tidak, bisa kita simpulkan menjadi tidak sebagian mahasiswa itu mempunyai harapan untuk lulus. Nah, kita lanjut ke dalam bentuk kias yang kedua. Nah, ini yaitu kias yang had ausatnya menjadi mahmul atau predikat dalam mukodimah kubro dan mukodimah sugro. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, nah ini ada
dua syarat-syarat penarikan kesimpulan pada kias bentuk kedua ini. Yang pertama itu ada mukodimahnya harus berbeda dalam ijab maupun salbah. Jadi antara mukodimah sugro dan mukodimah kubro itu harus berbeda. Harus ada yang ijab atau positif dan harus ada yang salb atau negatif. Contohnya pada mukodimah sugronya itu sudah bersifat kalimat ijab atau kalimat positif. Nah, pada qodiyah yang kedua atau mukodimah sugronya ini juga tidak boleh positif juga, harus negatif. Nah, begitu. Nah, yang kedua itu adanya kuliah dalam mukodimah kubro. Nah, jadi pada qodiyah yang kedua atau mukodimah kubronya ini harus bersifat, kalimatnya itu harus bersifat positif. Nah, jadi dari dua syarat-syarat kias bentuk yang kedua tadi, nah ada juga bentuk penarikan natijahnya itu ada 4. Nah, yang pertama itu mukodimah sugronya harus berupa mujabah kuliah, sedangkan mukodimah kubro dan natijah atau kesimpulannya itu berupa salibah kuliah. Contoh kalimatnya itu pada mukodimah sugro, semua manusia jika lapar pasti membutuhkan makanan. Nah, ini termasuk mujabah kuliah karena kalimatnya bersifat umum dan kalimatnya positif. Nah, kemudian lanjut ke qodiyah yang kedua atau mukodimah kubronya, tidak seorang pun yang kenyang akan makan. Nah, ini termasuk ke dalam salibah kuliah karena kalimatnya umum tetapi bersifat negatif. Nah, dari kedua qodiyah di atas bisa ditarik kesimpulan, jadi tidak seorang pun jika lapar itu kenyang. Nah, ini natijah atau kesimpulannya ini termasuk ke dalam salibah kuliah karena kalimatnya bersifat negatif tetapi untuk umum atau universal. Nah, lanjut untuk contoh penarikan kesimpulan yang kedua itu mukodimah sugronya berupa mujabah juz'iyah atau kalimatnya bersifat positif tapi sebagian, untuk sebagian. Nah, mukodimah kubronya berupa salibah kuliah sedangkan natijahnya berupa mujabah juz'iyah. Nah, contoh pada kalimatnya pada qodiyah yang pertama atau mukodimah sugro, sebagian bunga berwarna putih. Nah, ini termasuk ke dalam mujabah juz'iyah karena kalimatnya bersifat umum tapi untuk sebagian. Nah, untuk qodiyah yang kedua atau mukodimah sugronya ini, tidaklah semua bunga itu berwarna merah. Nah, ini termasuk ke dalam salibah kuliah karena kalimatnya negatif, di depannya ada kata tidaknya dan kalimatnya bersifat umum. Nah, jadi dari kedua qodiyah di atas, dari mukodimah sugro dan mukodimah kubro bisa ditarik natijah atau kesimpulannya. Jadi sebagian bunga yang berwarna putih itu bunga mawar. Nah, ini termasuk ke dalam mujabah juz'iyah karena kalimatnya untuk sebagian dan bersifat positif. Nah, lanjut untuk bentuk kias yang kedua dalam penarikan kesimpulannya yang ketiga itu ada mukodimah sugronya berupa salibah kuliah, yaitu dimana kalimatnya negatif tapi bersifat umum, dan mukodimah kubro berupa mujabah kuliah atau kalimatnya positif tapi bersifat umum dan natijah atau kesimpulannya harus berupa salibah juz'iyah yang dimana kalimatnya itu negatif dan bersifat sebagian. Nah, langsung contoh kalimatnya itu pada qodiyah pertama atau mukodimah sugronya, tidaklah semua orang Jawa itu bisa berbahasa Jawa. Nah, ini termasuk ke dalam salibah kuliah karena kalimatnya negatif, ada kata tidaknya dan
kalimatnya bersifat umum. Nah, lanjut ke kodiah yang kedua atau muqaddimah sugro. Itu ada semua orang yang tidak berbahasa Jawa itu adalah orang rantau. Nah, jadi ini termasuk ke dalam mujabah kuliah karena kalimatnya positif, sudah jelas, dan bersifatnya universal atau umum. Nah, dari dua kodiah ini bisa ditarik kesimpulan. Jadi sebagian orang Jawa itu tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, ini juga sudah jelas karena natijahnya berupa salibah juz'iyah atau kalimatnya negatif dan untuk bersifat sebagian. Nah, lanjut untuk bentuk penarikan kesimpulan yang terakhir atau yang keempat, itu ada muqaddimah kubronya berupa mujabah kuliah atau kalimatnya positif dan bersifat umum, sedangkan muqaddimah sugro dan natijah atau kesimpulannya itu berupa salibah juz'iyah, yaitu kalimat negatif yang bersifat sebagian. Nah, untuk contohnya kodiah yang pertama atau muqaddimah sugronya itu sebagian bunga tidak harum aromanya. Nah, ini termasuk salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif dan bersifat sebagian. Nah, contoh yang kedua itu atau muqaddimah kubro, semua bunga memiliki ciri khas aromanya masing-masing. Nah, ini termasuk ke dalam mujabah kuliah karena di situ sudah jelas kalimatnya positif dan termasuk sifatnya universal atau umum. Nah, dari dua kodiah tersebut dapat ditarik kesimpulan, jadi sebagian bunga tidak memiliki bau atau tidak memiliki aroma. Nah, ini termasuk ke dalam salibah juz'iyah karena kalimatnya negatif dan bersifat sebagian. Nah, sekian untuk penjelasan bentuk kias yang pertama dan bentuk kias yang kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka dan mungkin teman-teman nambah pengetahuan tentang setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Hazza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.